hanya dengan satu surat sakti, warga Indonesia bergerak bebas lagi. Aturan ketat soal perjalanan dalam kota, dan luar negeri yang sempat diterapkan selama PSBB pun dipreteli. Baik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 maupun Kementerian Perhubungan tak main-main melonggarkan aturan perjalanan. Apakah ini tindakan tepat untuk menyongsong kelaziman baru atau justru keputusan ceroboh? Mari kita telaah. Pada 7 Juni 2020, Operasi Ketupat resmi diakhiri. Upaya ambisius untuk menahan laju arus mudik Lebaran 2020 itu berhasil memaksa lebih dari 70.000 kendaraan mudik balik arah ke Jakarta. Berkat operasi tersebut, kepadatan arus mudik 2020 dikabarkan merosot 62%. Namun tak berselang lama, gugus tugas COVID-19 nasional menyampaikan pengumuman besar. Mereka menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur prasyarat perjalanan pada masa adaptasi kelaziman baru, sekaligus menggugurkan aturan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020. Perbedaan kedua aturan ini bagaikan jarak antara bumi dan langit, Surabaya dan Medan, atau sumur bor dan atap. Pokoknya jauh. Sebelumnya, hanya ada 3 golongan yang boleh bepergian dari dan keluar kota atau luar negeri selama PSBB. Pertama, pekerja di bidang yang esensial dalam penanganan COVID-19 seperti kesehatan, kebutuhan dasar, pertahanan dan keamanan, atau memegang fungsi ekonomi penting. Kedua, pasien yang dipindahkan. Terakhir, WNI yang dipulangkan dari luar negeri. Prasyarat ini dibubarkan oleh Surat Edaran Nomor 7. Jalan terbentang lebar. Individu yang hendak berpergian hanya perlu terbukti sehat dan mau mematuhi protokol kesehatan. Khusus perjalanan dalam negeri, seseorang tak perlu lagi membawa-bawa surat tugas dari tempat kerjanya. Bagaimana cara seseorang membuktikan kesehatannya? Tentu bukan dengan mempraktikkan senam poco-poco di bandara, melainkan lewat surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif berlaku 7 hari atau rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari. Orang yang bepergian juga harus menunjukkan surat keterangan bebas flu. Khusus kedatangan dari luar negeri, orang-orang wajib negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR. Catatan penting, prasyarat ini tidak berlaku untuk perjalanan komuter atau dalam wilayah atau kawasan aglomerasi. Seolah tidak mau ketinggalan, Kemenhub juga melonggarkan peraturan ketat perjalanan yang berlaku saat PSBB. Pada 8 Juni, Menhub Budi Karya Sumadi menghapus ketentuan pembatasan penumpang dalam transportasi umum dan kendaraan pribadi melalui Permenhub Nomor 41 Tahun 2020. Bila sebelumnya jumlah maksimum penumpang untuk segenap moda transportasi dibatasi 50%, sekarang Menhub hanya meminta jumlah penumpang dibatasi dan penumpang menerapkan jaga jarak fisik. Melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2020, Kemenhub pun menetapkan bahwa pesawat terbang boleh membawa maksimal 70% kapasitas angkut. Pelonggaran ini ditanggapi dengan hati-hati oleh para pelaku industri transportasi. Meski bungah karena pemasukan kembali mengalir, mereka paham bahwa risiko penyebaran virus masih sangat tinggi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ misalnya, mengumumkan pada 9 Juni bahwa bis antar kota antar provinsi baru dioperasikan kembali di 7 terminal Jabodetabek. Kepala Humas BPTJ Budi Raharjo meyakinkan publik bahwa pihaknya akan memastikan kebersihan bis, mewajibkan penumpang menggunakan masker, dan mengikuti kebijakan pemerintah lokal di setiap daerah. Poin terakhir ini yang jadi kuncinya. Meski terminal sibuk seperti Baranang Siang, Kalideres, dan Kampung Rambutan sudah ramai lagi, terminal Jatijajar Depok dan Poris Pelawat Tangerang belum beroperasi. Pasalnya, Pemda setempat menilai daerahnya belum aman, sehingga mau tidak mau, BPTJ harus mengalah. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra, memperingatkan bahwa di tengah kelaziman baru sekalipun, pelaku industri transportasi tetap perlu menaikkan harga tiket. Apa boleh buat, pengosongan sebagian kursi demi jaga jarak jelas memangkas penghasilan. Menhub Budi Karya sempat menanggapi kekhawatiran ini dengan mengusulkan subsidi dari pemerintah, tapi belum ada hasilnya. Janji menjalankan protokol jaga jarak dan kebersihan secara ketat pun ditanggapi dengan skeptis. Ironisnya, keraguan ini disampaikan oleh staf ahli Kemenhub sendiri. Staf ahli Bambang Prihartono menyatakan pembatasan transportasi dalam kota seperti kereta komuter atau KRL sulit dilakukan karena banyak sektor lain masih beroperasi secara normal. Tentu saja ini kekhawatiran yang masuk akal. Kalau orang disuruh jaga jarak di KRL, tapi kantornya tetap memaksa mereka masuk kerja, memangnya menurutmu apa yang bakal terjadi? Di sisi lain, para pakar epidemiologi dan pekerja medis satu suara. Pelonggaran aturan transportasi ini bak kiamat kecil.
Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan bahwa kebijakan pelonggaran transportasi bisa memicu gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Bagaimanapun, pandemi COVID-19 mengikuti pergerakan manusia. Perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sama saja mengantarkan virus menyebar ke tempat yang baru. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI, Tri Yunis Miko Wahyono. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 dari satu daerah ke daerah lainnya. Perjalanan massal di dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek pun belum aman, karena risiko COVID-19 di wilayah DKI Jakarta masih tinggi dan banyak wilayah Jabodetabek masih tercatat sebagai zona kuning atau rawan COVID-19. Bahkan, ojek online masih dilarang beroperasi di 62 wilayah Jabodetabek karena daerah tersebut masih tercatat sebagai zona merah COVID-19. Menjelang penetapan aturan baru, ada cuplikan dari persoalan yang akan kita hadapi bersama. Pada 3 Juni lalu, 2 orang dinyatakan positif COVID-19 saat mendarat di Padang dari Jakarta. Sebelum terbang, kedua penumpang tersebut telah menunjukkan surat negatif COVID-19 berdasarkan rapid test. Namun, tiba di Padang, saat dites PCR oleh petugas setempat, mereka ketahuan positif. Sebagian pihak menuding bandara kecolongan, tetapi hal ini disangkal oleh PT Angkasa Pura II. Secara teknis, mereka tidak kecolongan. Sesuai aturan pemerintah, penumpang memang boleh bepergian asal ada surat tugas dan negatif COVID-19 berdasarkan rapid test atau tes PCR. Persoalannya, rapid test tidak akurat. Lantas, kenapa surat edaran terbaru dari gugus tugas COVID-19 masih memperbolehkan orang bepergian keluar kota asal sudah negatif COVID-19 melalui rapid test? Para epidemiolog punya prediksi suram. Dampak sesungguhnya dari pelonggaran aturan transportasi ini baru akan ketahuan 1-2 minggu dari sekarang. Baru sehari aturan tersebut ditetapkan, Indonesia melaporkan 1.043 kasus COVID-19 baru dalam sehari. Itu pertumbuhan harian tertinggi sejak kasus pertama dilaporkan pada awal Maret 2020. Setelah jalanan kembali ramai, kereta api padat lagi, dan pekerja kembali tumpah ruah ke kantor, kita baru akan tahu apakah pertaruhan besar ini sepadan dengan risikonya.